Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Median selaku dosen pengampu Biologi Kelautan dan teman-teman semua kelas C yang saya hormati. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang ekosistem terumbu karang. Cakupan materi yang akan kami bahas yaitu pengertian ekosistem terumbu karang, karakteristik terumbu karang, contoh organisme terumbu karang, inventarisasi terumbu karang, fungsi ekosistem terumbu karang di Indonesia, dan terumbu karang di Lampung. Ekosistem terumbu karang. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem khas pada perairan pesisir di wilayah tropis. Terdapat dua penjelasan khusus terhadap terumbu karang, yaitu yang mana kedua buah kata ini bukan merupakan suatu kesatuan, melainkan penggabungan kata dari terumbu dan karang yang akan dijelaskan pada ulasan di bawah ini. Karang merupakan individu-individu berukuran kecil yang disebut dengan polip. Setiap polip seperti kantung berisi air yang dilengkapi dengan lingkaran tentakel yang mengelilingi tubuhnya, yang mengelilingi mulutnya. Dan terlihat juga seperti anemon kecil. Polip yang di dalam koloni itu terhubungkan oleh jaringan hidup dan dapat berbagi makanan. Sedangkan terumbu karang itu adalah struktur di dasar laut berupa deposit kalsium karbonat yang dihasilkan terutama oleh hewan karang. Karang adalah hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Coleanterata atau hewan berongga atau Cnidaria. Contoh organisme terumbu karang. Di sini kami mengambil contoh yaitu Pungia sp atau jamur karang, yang merupakan spesies dari filum, salah satu spesies dari filum Coleanterata. Tubuhnya itu berbentuk seperti bunga dan memiliki tentakel di sekeliling tubuhnya, sebagai perpanjangan dari tubuh dan berfungsi sebagai penyimpan asupan air. Pungia sp ini seringnya dilihat dan terdapat dalam jumlah yang banyak di laguna, dangkal, atau di karang datar. Cahaya terang biasanya ditoleransi dengan baik oleh Pungia sp. Oleh karena itu, habitat terbesarnya itu adalah perairan dengan pencahayaan yang melimpah. Contoh yang kedua yaitu ada Pories lobata. Pories lobata itu dikenal dengan nama umum lob coral. Itu adalah spesies karang berbatu dalam keluarga terumbu karang di bagian tropis, Samudra Hindia dan Pasifik. Pories lobata ini merupakan bagian dari bioma terumbu karang. Beberapa spesies ikan hidup di antara lobus karang ini itu ada yang berlindung di sana, dan juga ada pula yang seperti ikan buntal yang merumput di polip. Jadi Pories lobata ini hidupnya di terumbu karang, lalu dia tuh tempat berlindungnya ikan-ikan kecil. Karakteristik ekosistem terumbu karang. Faktor yang mempengaruhi karakteristik ekosistem terumbu karang itu ada 4, yaitu suhu, cahaya, kecepatan arus, salinitas. Suhu adalah perubahan yang berperan dalam mengendalikan distribusi horizontal dari terumbu karang. Temperatur 18 derajat Celcius yang terus-menerus dalam periode waktu tertentu diidentifikasikan sebagai temperatur minimum air laut yang secara fungsional. Terumbu karang masih dapat bertahan hidup normal. Temperatur rendah sering tercatat di lingkungan terumbu karang, tapi dalam sebagian kasus hanya ditemukan adanya kematian parsial di mana bagian koloni karang mati ataupun meliputi terumbu karang yang secara geologis merupakan hasil peninggalan lampau atau secara primer terdiri dari runtuhan yang tidak terkonsolidasi. Suhu mempengaruhi kecepatan metabolisme, reproduksi, dan perombakan bentuk luar dari karang. Secara global, selebaran terumbu karang, dunia dibatasi oleh permukaan laut yang isotherm pada suhu 20 derajat Celcius dan tidak ada terumbu karang yang berkembang di bawah suhu 18 derajat Celcius. Perkembangan terumbu karang yang optimal berada pada suhu rata-rata tahunan berkisar antara 23 sampai 25 derajat Celcius. Dengan suhu maksimal yang masih dapat ditolerir yaitu 36 sampai 40 derajat Celcius. Cahaya. Kemampuan cahaya untuk membangun terumbu yaitu dengan cara memanfaatkan energi dari cahaya matahari atau yang disebut dengan fotosintesis. Hal ini menjadi kunci bagi eksistensi pandangan teori terumbu karang
yang modern dan juga bisa jadi untuk semua terumbu karang dalam skala geologi. Cahaya hanya bias didapat pada saat matahari itu muncul. Bukan seperti temperatur suhu, jelas sekali secara ekologis merupakan pembatas diri pada semua parameter fisika lingkungan. Oleh sebab itu, nampaknya menunjukkan bahwa cahaya dapat menyebabkan pembatasan fisik terhadap biogeografi secara horizontal. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, yang selanjutnya adalah cahaya. Kemampuan karang untuk membangun terumbu adalah dengan cara memanfaatkan energi dari cahaya matahari, yaitu fotosintesis. Hal ini menjadi kunci bagi eksistensi pandangan teori terumbu karang yang modern dan juga bisa jadi untuk semua terumbu karang dalam skala ekologi. Yang selanjutnya adalah kecepatan arus. Arus merupakan salah satu faktor pendukung pertumbuhan karang. Nah, kecepatan pada arus ini yang baik untuk pertumbuhan karang itu berkisar antara 0 sampai 17 meter per detik. Arus juga memiliki fungsi untuk membawa makanan dan membersihkan karang dari sedimentasi. Nah, contoh karang yang terkena dampak sedimentasi yaitu dapat dilihat pada gambar sebelahnya, yaitu oleh sebab itu pertumbuhan karang pada daerah yang berarus cenderung lebih baik daripada perairan yang tenang, karena karang itu dibersihkan oleh arus tersebut. Nah, arus juga dapat memberikan pengaruh terhadap bentuk pertumbuhan karang. Yang selanjutnya ialah salinitas. Nah, salinitas pada ekosistem terumbu karang ini memengaruhi kehidupan organisme atau hewan yang terdapat pada karang. Nah, dikarenakan karena adanya tekanan osmosis pada jaringan hidup. Nah, salinitas optimum bagi kehidupan karang berkisar antara 30 sampai 330 per 00. Nah, oleh karena itu, karang juga ditemukan hidup pada muara-muara sungai besar yang bercurah hujan tinggi atau perairan dengan kadar garam yang tinggi. Nah, salinitas juga diketahui merupakan faktor pembatas kehidupan binatang karang. Nah, salinitas air laut rata-rata di daerah tropis adalah sekitar 34 hingga 360 per 00. Nah, salinitas yang baik untuk pertumbuhan karang yaitu berkisar 32 sampai 35 ppt. Namun, pengaruh salinitas terhadap kehidupan binatang karang sangat bervariasi, tergantung pada kondisi perairan laut setempat dan atau pengaruh alam, seperti runoff yaitu air yang mengalir masuk ke laut yang bersumber dari darat, terutama dari gunung, yaitu contohnya badai, hujan, hingga kisaran salinitas bisa sampai 17,5 sampai 52,5%. Nah, ekosistem terumbu karang juga memiliki peranan terhadap ekosistem yang di laut, yaitu ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat penting bagi perairan dan menjadi habitat bagi organisme-organisme seperti ikan dan biota laut lainnya. Nah, ekosistem terumbu karang juga memiliki manfaat dan tingginya produktivitas yang terjadi pada ekosistem terumbu karang, yang menyebabkan terjadinya pemanfaatan yang cukup besar di wilayah pesisir dan laut seperti aktivitas penangkapan, peningkatan jumlah wisatawan, pembangunan di wilayah pesisir, peningkatan limbah yang menyebabkan pencemaran terhadap perairan baik dari aktivitas kapal, yaitu tumpahan minyak dan peningkatan limbah rumah tangga yang mengalir ke perairan. Nah, ekosistem terumbu karang juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama itu ada keanekaragaman hayati, yang kedua proteksi pantai, yang ketiga ada pemurnian air, yang keempat ada sumber pangan. Yang pertama itu ada keanekaragaman hayati. Nah, pada keanekaragaman hayati ini banyak sekali organisme-organisme yang hidup di terumbu karang. Contohnya adalah ikan nemo, bintang laut, dan anemon-anemon lainnya. Yang selanjutnya ialah proteksi pantai. Nah, proteksi pantai ini terumbu karang memiliki fungsi untuk yang dimana apabila laut tidak memiliki terumbu karang, dia akan menyebabkan terjadinya abrasi, yaitu turunnya pasir laut yang menyebabkan turun gitu.
keanekaragaman hayati itu ekosistem terumbu karang itu terdapat banyaknya organisme, contohnya seperti ikan anemon, ikan badut, atau yang kita bisa sebut adalah ikan nemo, dan bintang-bintang laut dan organisme-organisme lainnya yang ada di terumbu karang. Yang selanjutnya adalah proteksi pantai. Nah, apabila pantai tidak terdapat terumbu karang, maka akan bisa menimbulkan abrasi, yaitu penurunan pasir pantai. Nah, oleh karena itu, terumbu karang juga memiliki peranan penting dalam proteksi pantai. Yang ketiga yaitu pemurnian air. Nah, apabila pada ekosistem terumbu karang itu rata-rata airnya itu jernih karena kotoran-kotoran itu disaring oleh terumbu karang. Yang keempat itu yang terakhir ada sumber pangan. Terumbu karang juga merupakan tempat hidup atau tempat mencari makan organisme-organisme kecil yang terdapat pada perairan. Contohnya seperti ikan nemo tadi, bintang laut, dan yang lain-lainnya. Yaitu adanya adaptasi organisme ekosistem terumbu karang. Yang pertama itu ada adaptasi morfologis, adaptasi fisiologis, dan adaptasi tingkah laku. Nah, pada adaptasi morfologis ini, kita perlu ketahui apa itu adaptasi morfologis. Nah, apa sih adaptasi morfologis? Adaptasi morfologis yaitu suatu keadaan di mana organisme tersebut mampu menerima keadaan lingkungan yang terjadi di alam dengan cara memanfaatkan sesuatu yang tersedia di habitatnya. Yang kedua itu ada adaptasi fisiologis. Nah, adaptasi fisiologis merupakan suatu kemampuan organisme untuk bertahan hidup dengan cara menjaga keseimbangan faktor-faktor abiotik yang ada di dalam dengan sistem-sistem organ yang ada di dalam tubuhnya. Nah, hal ini juga agar organisme tersebut tidak terancam keberadaannya dan tetap hidup. Yang terakhir itu ada adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi tingkah laku sendiri itu sangat penting bagi kehidupan organisme agar dapat mempertahankan diri dari faktor alam. Yang selanjutnya ada contoh-contoh organisme yang terdapat pada ekosistem terumbu karang, itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya dipersilakan. Baik, yang selanjutnya ada organisme ekosistem estuaria. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai morfologi Scyllacerata. Tubuh Scyllacerata ditutupi oleh karapas yang merupakan kulit keras eksoskeleton yang berfungsi untuk melindungi organ bagian dalam tubuhnya. Scyllacerata ditandai dengan bentuk karapas yang oval bagian depan. Sisi panjangnya terdapat 9 duri di sisi kiri dan kanan serta 4 duri yang ada di antara kedua matanya. Anggota badan berpangkal pada bagian cep halus atau bisa disebut dengan dada, tampak mencuat keluar di kiri dan kanan karapas, yaitu 5 pasang kaki. Pasang kaki pertama disebut celiped atau capit, berfungsi untuk memegang dan membawa makanan serta sebagai senjata dalam menghadapi musuh. Pasangan kaki kelima berbentuk seperti kipas pipih, berfungsi sebagai kaki renang yang berpola poligon dan pasangan kaki. Selebihnya merupakan kaki jalan. Yang selanjutnya yaitu habitat Scyllacerata. Kepiting bakau atau Scyllacerata hidup pada hampir seluruh perairan pantai, terutama pantai yang ditumbuhi mangrove. Perairan dangkal sekitar ekosistem mangrove, estuari, dan pantai berlumpur, kepiting bakau memiliki kebiasaan bersembunyi atau membenamkan diri di dalam lumpur. Tempat tersebut menjadi tempat tinggal tetap, permanent home site. Kepiting tersebut selama tempat hidupnya menyediakan makanan. Ketersediaan makanan dan kenyamanan untuk bereproduksi dan berkembang biak menjadi salah satu faktor pemilihan habitat. Jika tidak, maka kepiting berpindah untuk mencari makanan di tempat lain, walaupun masih di dalam area habitat yang sama. Yang selanjutnya yaitu mekanisme adaptasi.
Salinitas berpengaruh pada setiap fase pertumbuhan kepiting bakau, terutama pada saat molting atau bisa disebut dengan ganti kulit. Kepiting bakau dapat hidup dan berkembang biak pada kisaran salinitas 15% sampai 35%. Terdapat banyak kepiting bakau dewasa yang mampu hidup dan berhasil tumbuh pada salinitas rendah dikarenakan kemampuannya melakukan pengaturan osmosis yang baik. Untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan salinitas, kepiting akan merubah konsentrasi cairan tubuh sesuai dengan lingkungannya melalui kombinasi. Yang selanjutnya yaitu proses osmosis dan difusi. Pada kondisi salinitas yang rendah, larva-larva tingkat akhir lebih fluoren dibandingkan dengan larva-larva tingkat awal. Tinggi rendah pasang surut ekosistem estuari akan berpengaruh dalam kelimpahan kepiting bakau, karena kepiting bakau keluar masuk habitat mangrove. Yang ketiga yaitu biasanya bersamaan dengan mekanisme arus pasang dan surut di ekosistem mangrove. Kebutuhan oksigen untuk kehidupan kepiting bakau adalah lebih dari 4 mg atau L. Namun juga dinyatakan bahwa kepiting bakau memiliki toleransi terhadap konsentrasi oksigen terlarut yang rendah atau lebih kecil dari angka tersebut. Yang selanjutnya yaitu morfologi Galasaura rugosa. Yang pertama bisa kita lihat dengan talusnya. Talus Galasaura rugosa ini memiliki talus yang terdiri dari serangkaian cabang-cabang yang rapat dan terlihat seperti bercabang banyak sekali, sehingga menciptakan tampilan yang kompleks dan merumit. Talus dapat tumbuh hingga beberapa sentimeter panjangnya. Yang kedua yaitu warna. Warna umumnya merah yang merupakan karakteristik umum dari alga merah. Yang ketiga yaitu struktur anatomi Galasaura rugosa mencakup sel-sel yang bersifat multiseluler atau sel-sel dengan banyak inti dan memiliki dinding sel yang cukup tebal. Yang keempat yaitu branching atau percabangan. Percabangan ini terjadi secara berulang dan membentuk struktur yang rumit. Cabang-cabang tersebut dapat membentuk pola yang mirip dengan bunga atau ranting. Yang selanjutnya yaitu habitat Galasaura rugosa. Galasaura rugosa biasanya ditemukan di perairan hangat dan dangkal, terutama terkait dengan lingkungan terumbu karang. Berikut adalah beberapa detail lebih lanjut tentang habitat Galasaura rugosa. Yang pertama yaitu perairannya hangat, terumbu karang, kedalaman dangkal, dan ekosistem terumbu karang. Yang selanjutnya yaitu mekanisme adaptasi pada Galasaura rugosa. Mekanisme adaptasi dari Galasaura rugosa ini terhadap kondisi lingkungan dan faktor-faktor yang mengancamnya masih belum jelas diketahui dalam penelitian yang ada. Namun dari informasi yang tersedia dapat disimpulkan bahwa spesies ini memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang di berbagai kondisi lingkungan, serta memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu mengendalikan radikal bebas yang mungkin mengancamnya. Yang selanjutnya yaitu morfologi Octavius sp. Secara umum, tubuh gurita dibedakan menurut bagian kepala, leher, dan tubuh. Pada daerah kepala terdapat 8 lengan yang berfungsi untuk menangkap mangsa dan bergerak. Mulut gurita terdapat dalam cincin lengan. Pada bagian dalam mulut terdapat sepasang rahang yang saling tumpang tindih berbentuk seperti paruh kakatua terbalik dan juga gigi parut atau radula. Gurita memiliki 2 mata yang besar dan menonjol di sekitar pinggiran kepala. Gurita punya medan penglihatan hampir 3.600 sehingga mampu mendeteksi mangsa dan musuh. Mata gurita memiliki kelopak mata, kornea, lensa, dan retina yang mirip dengan mata hewan vertebrata. Mata dapat digerakkan, menutup, membuka, dikedipkan, serta dapat memfokuskan dengan baik bayangan objek yang terlihat. Yang selanjutnya yaitu habitat Octavius sp. Gurita banyak ditemukan di lautan subtropik di sekitar daerah Mediterania, daerah-daerah timur, jauh, dan Pasifik.
Selatan. Di Indonesia diduga terdapat di perairan Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Banda. Gurita dapat hidup di air dangkal dan juga pada batas pasang surut sampai agak dalam dengan kedalaman 4.000 meter sampai 5.000 meter. Sebagian besar pada Octavus sp ini bergerak bersama-sama dalam kawasan yang besar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk organisme yang selanjutnya yaitu ada bintang laut. Nah, morfologi bintang laut ini ditemukan hidup membentuk kelompok kecil dengan jumlah lengan yang masing-masing individu berkisar antara 4, 5, sampai 6. Pada umumnya, bintang laut atau asterias ini ditemukan mempunyai 5 lengan. Hewan ini mempunyai kaki tabung atau ambulakral yang tersusun di sepanjang lengan bagian ventralnya. Organ ini juga dapat dengan sangat mudah diamati jika pada bintang laut diangkat ke atas permukaan air dan terlihat berwarna putih pucat sampai bening. Nah, yang selanjutnya ada habitat bintang laut. Habitat bintang laut ini ditemukan di daerah yang banyak tumbuhan lamun dan rumput laut. Karena sumber makanannya berada di lamun dan rumput laut tersebut. Yaitu contohnya pada bintang laut jenis Protoreaster nodosus, itu merupakan bintang laut yang umumnya dikenal sebagai bintang laut bertanduk atau bintang laut keping coklat. Selain itu, tumbuhan lamun juga digunakan untuk melindungi diri dari sinar matahari, bahkan bersembunyi dari predator lain. Jadi, rumput laut dan lamun ini tidak hanya sebagai sumber makanan utamanya, tetapi juga sebagai tempat melindungi diri dari sinar matahari dan juga sebagai tempat persembunyian dari predator lain. Lalu ada mekanisme adaptasi bintang laut. Nah, mekanisme adaptasi bintang laut ini beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan, yaitu pada bintang laut dapat mengalami regenerasi tubuh jika bagian tubuhnya hilang atau terancam oleh predator. Nah, bintang laut ini juga memiliki tubuh yang tidak memiliki rangka yang berfungsi sebagai perlindungan. Selain itu, bintang laut ini juga dapat beradaptasi dengan perubahan suhu, pH air, dan ombak yang tak menentu dengan mengelola sistem vaskular air mereka. Bintang laut juga memiliki mulut yang lebar, yang memudahkan bintang laut ini dapat memproses pencarian makanannya. Selain itu, bintang laut juga dapat menyesuaikan kebutuhan makanan dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Lalu untuk selanjutnya ada morfologi Amphiprion ocellaris, yaitu anemon. Ikan anemon. Nah, ikan ini memiliki badan berwarna dasar orange cerah dengan 3 belang warna putih atau white band dan sedikit warna hitam di bagian kepalanya. Badan tulang di muka ikan Amphiprion ocellaris ini tidak berduri panjang, bergerigi pendek, jari-jarinya keras, lalu sirip punggungnya itu tidak sama panjang. Denny juga memiliki 11 jari-jari pada sirip dorsal dan juga 17 jari-jari pada pektoral. Di alam, ikan Amphiprion ocellaris itu dijumpai dapat mencapai panjang 15 cm ukuran tubuhnya. Lalu untuk habitat Amphiprion ocellaris ini berada di antara tentakel-tentakel anemon. Hubungan antara ikan badut dan anemon ini adalah yaitu simbiosis mutualisme, sehingga ikan ini juga dikenal sebagai ikan anemon. Simbiosis ini berupa ikan badut mendapat proteksi dan memakan material non-metabolik yang dikeluarkan oleh anemon. Nah, di sisi lain, anemon ini juga dibersihkan dan dilindungi dari predator oleh ikan simbionnya anemon yang biasa bersimbiosis dengan ikan badut antara lain ada Heteraptis magnifica dan Stidoctyla gigantea. Ikan badut atau Amphiprion percula biasanya tinggal menetap di salah satu jenis anemon saja dan tidak suka berpindah-pindah ke anemon lain. Jadi, pada ikan badut jenis Amphiprion percula ini dia tuh hidupnya tuh menetap di anemon itu saja. Jadi dia tidak berpindah-pindah ke anemon yang lainnya. Nah, ikan badut Amphiprion ocellaris ini bersimbiosis mutualisme dengan anemon.
Jadi anemon ini nanti dia akan mendapat keuntungan dari ikan tersebut karena sudah dibersihkan dan dilindungi dari predator oleh eh, ikan badut tersebut. Nah, ikan ikan badut ini, dia mendapat proteksi dan memakan material dari anemon itu. Jadi sama-sama menguntungkan, yaitu simbiosis mutualisme. Lalu ada mekanisme adaptasi pada ikan amphiprion ocellaris. Itu yang pertama ada hidup dalam hubungan simbiosis dengan anemon laut. Mereka melindungi diri dari predator dengan bersembunyi di dalam tentakel anemon laut. Sementara anemon laut itu mendapatkan manfaat dari sisa makanan ikan badut tersebut. Nah, yang kedua, amphiprion ocellaris adalah ikan omnivora yang berarti mereka makan segala jenis makanan termasuk plankton, alga dan sisa makanan dari anemon laut. Lalu Amphiprion ocellaris ini juga memiliki pola reproduksi yang unik. Mereka adalah ikan hermafrodit yang berarti mereka memiliki organ reproduksi jantan dan betina. Ketika pasangan ikan badut mati, ikan badut yang lebih kecil akan berubah menjadi ikan betina dan pasangan baru akan terbentuk. Nah, mekanisme adaptasi pada Amphiprion ocellaris ini dapat disimpulkan bahwa dia tuh memiliki hubungan simbiosis dengan terumbu karang, contohnya pada anemon laut tersebut, yang sama-sama memiliki simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Lalu pada Amphiprion ocellaris ini merupakan sejenis omnivora, jadi dia tuh dapat memakan jenis makanan segalanya. Contohnya ada plankton, alga, dan sisa makanan dari anemon tersebut. Lalu pada Amphiprion ocellaris ini juga dia termasuk ke dalam ikan hermafrodit. Jadi dia tuh memiliki organ jadi itu dia memiliki organ reproduksi jantan dan betina pada satu individu tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Wulan Aji, dipersilakan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai terumbu karang yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia ini merupakan negara dengan kepulauan yang terbesar di dunia, yaitu dia memiliki terumbu karang yang terdiri dari 17.000 buah pulau yang besar dan kecil, yaitu dengan panjang garis pantainya itu mencapai hampir 81.000 km yang dilindungi oleh ekosistem terumbu karang itu. Jadi ekosistem padang lamun dan ekosistem mangrove Indonesia ini adalah suatu negara yang penting di dunia sebagai penyimpan yaitu keanekaragaman hayati laut yang paling tinggi atau yang tertinggi gitu kan. Jadi di Indonesia ini terdapat 2.500 spesies moluska, 2.000 spesies krustasea, 6 spesies penyu laut, 30 spesies mamalia laut, dan lebih dari 2.500 spesies ikan laut. Di Indonesia ini dia memiliki luas ekosistem terumbu karang itu diperkirakan kurang lebih mencapai 2,5 juta. Dengan ditemukannya 362 spesies yaitu Sclerantinia atau karang batu yang termasuk dalam 76 generasi di Indonesia. Nah, Indonesia ini merupakan pusat dari sebaran karang batu di dunia. Jadi ekosistem pesisir, yaitu padang lamun, mangrove, dan terumbu karang itu memainkan peranan penting dalam industri wisata bahari, selain memberikan pelindungan pada kawasan pesisir dari hempasan ombak dan gerusan arus. Selain itu, ekosistem pesisir ini juga merupakan tempat bertelur atau membesarkan dan mencari makan dari beraneka ragam biota laut yang kesemuanya yaitu merupakan sumber produksi penting bagi masyarakat pesisir. Jadi terumbu karang ini juga itu termasuk suatu ekosistem yang dimana tempat bertelurnya atau membesarkan telur-telur itu dari spesies tertentu. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah jenis terumbu karang yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada jenis coral massif. Jadi
terumbu karang yang jenis ini itu bisa dilihat di gambar ya. Kami mendapatkan ini dari jurnal, yaitu namanya adalah coral massif. Bentuknya itu seperti bongkahan dan permukaan karangnya itu halus yang terdapat tonjolan kecil atau besar seperti tombol karang. Nah, jenis karang ini itu sering banget ditemukan, yaitu mendominasi di daerah yang arusnya dan tingkat kekeruhannya cukup tinggi. Nah, di terumbu karang koral masif ini memiliki presentasi penutupan yaitu paling tinggi, yaitu sebesar 11,49%. Terumbu karang koral ini yaitu memberikan keuntungan bagi karang untuk membersihkan diri dari akumulasi sedimen dengan bantuan pergerakan arus. Selanjutnya itu ada coral branching. Nah, pada dasarnya tumbuhan karang branching ini dia memiliki cabang yang lebih banyak, yaitu mencapai dari 100 cabang, yaitu cabang utamanya itu dapat memiliki cabang sekunder, yang dimana dia menghasilkan struktur yang lebih kompleks. Nah, terumbu karang ini dia menghasilkan struktur yang kompleks dengan menunjukkan perubahan ekologis dan fisiologis di daerah yang mereka tumbuh. Nah, terumbu karang branching ini juga dia fungsinya untuk menyediakan makanan bagi keberlangsungan hidup dari seperti gorgonian, sponges, dan bakteri yang dapat menghasilkan daya sanit dan mengurangi kadar pencemaran. Jadi, terumbu karang ini dia merupakan cabang utama dari cabang sekunder terumbu karang yang untuk membantu mengurangi dari erosi dan pengikisan laut dengan menghasilkan struktur yang kuat dan inang. Selanjutnya adalah terumbu karang yang ada di Lampung. Kami mendapatkan sumber ini melalui jurnal, yaitu penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2013 di perairan Teluk Kampung di Provinsi Lampung. Nanti kita akan melihat gambar jenis-jenis terumbu karang yang ada di Lampung, yaitu pengamatan ini dilakukan pada 10 titik stasiun dan setiap stasiun ini memiliki 2 substasiun. Jadi, pada pengukuran suhu di Teluk Lampung ini, dalam penelitian ini masih dikategorikan pada kondisi yang masih mendukung pertumbuhan terumbu karangnya. Jadi, penelitian yang dilakukan oleh Tovian 2017 ini, terumbu karang di perairan pesisir Pasir Putih Kabupaten Manokwari yaitu dapat tumbuh dengan baik pada kisaran suhu 27,5 sampai 29 derajat Celcius. Nah, pada kisaran suhu yang dapat ditoleransi ini, karang hidup di perairan Indonesia itu berkisar antara 26 sampai 36 derajat Celcius. Itu menurut Suharsono tahun 2000. Dari peningkatan kerusakan terumbu karang ini dapat disebabkan oleh dari peningkatan suhunya. Dikemukakan oleh Kusmario 1996 dan Brian dan Marcel 2002. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu jenis terumbu karang yang ada di Lampung. Yang pertama itu ada Acropora branching. Nah, Acropora branching ini biasanya itu ditemukan di daerah terumbu tepi dan bagian atas lereng. Bisa dilihat di gambar ya. Jenis karang ini biasanya itu digunakan oleh ikan dan invertebrata laut sebagai tempat berlindung. Nah, jenis karang ini ditemukan pada stasiun 4, 8, 9, dan 10. Di mana pada stasiun tersebut itu nilai kecerahannya tinggi sedangkan nilai kekeruhannya relatif rendah. Pada presentase Acropora branching ini, dia memiliki tutupan karang yang memiliki koleransi yang positif dengan kecerahan. Pada tumbuhan karang ini, dia membutuhkan cahaya yang cukup untuk melakukan fotosintesis. Nah, pada Acropora branching ini, daerahnya itu dia memiliki kondisi arus yang pada stasiun itu memiliki tergolong kondisi arus yang masih rendah, yaitu berkisaran antara 6,4 cm per sekon dan masih mendukung untuk pertumbuhan Acropora branching itu. Jadi bentuk pertumbuhan lain yang ditemukan pada stasiun 1 yaitu adalah Acropora tabulate, non-arco branching, dan non-submassive. Yang selanjutnya itu ada karang foliose, yaitu karang jenis foliose itu biasanya dia karangnya berbentuk seperti bunga. Nah, genus ini memiliki bentuk
seperti bunga yang sering ditemukan mendominasi di suatu daerah. Di jenis karang folise ini, dia tergantung pada kejerihan suatu perairan, yaitu biasanya ada di perairan yang dangkal yang berkaitan dengan intensitas cahaya yang diperoleh dengan bentuk koloni berupa lembaran. Dikemukakan oleh Surhasono 2010 pada stasiun 2 dan 8, yaitu pada penelitian kali ini memiliki nilai kekeruhan yang rendah, yaitu berkisar antara 0,6 dan 0,7. Nah, karang jenis koral ini dia memiliki bentuk yang tipis, dia menyerupai bentuk lembaran-lembaran dan mereka itu mampu berkoloni membentuk lipatan atau lingkaran terutama pada lingkungan yang terlindung seperti daerah lereng terumbu. Selanjutnya yaitu karang masif. Nah, pada jenis karang masif ini dia berbentuk seperti bongkahan dan permukaan karangnya itu halus. Lalu terdapat ada tonjolan-tonjolan kecil yaitu seperti tombol. Nah, pada karang ini dia biasanya itu ditemukan di terumbu karang yang dangkal yang dapat berpengaruh dengan aksi gelombang, yaitu dengan tingkat kekeruhan yang tinggi. Pada umumnya karang ini memiliki bentuk seperti masif gitu. Nah, bentuknya seperti masif itu memberikan keuntungan bagi karang untuk membersihkan diri dari akumulasi sedimen dengan bantuan pergerakan arus. Nah, karang ini ditemukan pada stasiun ke-7, yaitu ditemukan di tutupan karang yang dominasi oleh tubinaria. Nah, pada karang genus ini dia memiliki polip-polip yang didominasi relatif besar dan pendek sehingga mampu untuk beradaptasi pada tingkat sedimentasi atau kekeruhan yang tinggi. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.